Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Azira Suhendra, NIM 20011255. Saya ingin mempresentasikan rancangan bisnis saya. Apa bisnisnya dan apa bisnis Canva-nya? Bisnisnya adalah membuka bisnis baru coffee shop and sweet cake. Apa bisnis Canva-nya? Bisnis Canva-nya yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah target customer kita. Yang pertama adalah pekerja kantoran, yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah pencinta kopi, dan yang terakhir adalah masyarakat. Yang kedua adalah customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana cara kita mendapatkan customer. Yang pertama adalah untuk yang ingin berlangganan, disediakan membership card untuk menyimpan poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai merchandise yang menarik. Yang kedua adalah kami menyediakan berbagai macam menu varian. Yang ketiga adalah value proposition. Value proposition adalah produknya apa saja. Yang pertama, kopi diambil dari supplier pilihan. Yang kedua adalah kopi diambil dari petani pilihan tanpa menggunakan pestisida. Yang ketiga adalah kopi dipastikan aman bagi lambung. Yang keempat adalah bagi yang tidak bisa meminum kopi, bisa memesan varian coklat atau milkshake. Yang keempat ada channel, yaitu mengiklankan produk. Kami mengiklankan produk kami melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya. Kami juga bekerja sama dengan Grab, Gojek, dan ojol lainnya. Yang kelima adalah key activities. Aktivitas bisnisnya antara lain membeli kopi dari petani, penggilingan kopi, lalu pengolahan kopi. Yang keenam ada key resource atau sumber daya. Sumber dayanya berasal dari kebun kopi, peralatan untuk membuat kopi dan cake, dan tenaga kerja atau SDM. Yang ketujuh ada key partner. Kami bermitra kerja dengan petani kopi, supplier, dan penjual bahan lainnya. Yang kedelapan ada cost structure. Cost structure adalah rincian biaya. Rincian biayanya antara lain bahan kopi mentah, bahan untuk membuat kue mentah, peralatan, dan gaji karyawan. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Keuntungan pendapatan didapatkan dari hasil penjualan kopi dan kue. Lalu, siapa pasarnya? Pasarnya adalah pekerja kantoran, mahasiswa, pencinta kopi dan kue, dan masyarakat. Segmentasi pasarnya adalah yang pertama ada fokus customer. Fokus customer yang pertama adalah karyawan atau pekerja kantoran. Mayoritas konsumen pekerja kantoran biasanya memilih waktu berkunjung pada jam 8 pagi saat sarapan atau 12.30 setelah makan siang. Lalu fokus customer selanjutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa biasanya memilih waktu setelah pulang kuliah antara jam 3 sampai jam 5 sore dan setelah maghrib sampai jam 10 malam. Lalu, new customer-nya adalah pencinta kopi yang mencoba kopi di berbagai tempat. Outer customer-nya adalah masyarakat yang sekali-sekali berkumpul bersama teman-temannya sembari menikmati kopi. Jika investor ingin menanam modal, berapa lama modal tersebut akan balik? Return or investment atau ROI, pendapatan yang dihasilkan atau modal yang ditanam dikali 100%. Jika investor menanam modal sebesar 100 juta, maka dalam setahun investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% atau 25 juta. Sedangkan break-even point atau BEP-nya adalah total biaya atau modal per tahun dibagi harga termurah atau menu yang termurah. Jika total biaya atau modal 800 juta dalam setahun, maka dibagi 15.000 adalah menu yang termurah, maka 53.333 cup per porsi. Jadi, dalam satu tahun mengalami titik PEP jika sudah menjual 53.333 cup atau porsi.
Beberapa pertanyaan dari teman dan keluarga terdekat. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling Anda sukai pada bisnis ini sehingga memutuskan untuk membuka bisnis kopi dan sweet cake ini? Pada dasarnya, saya sangat menyukai kopi dan makanan yang manis. Inilah alasan saya memiliki mimpi untuk bisa membuka sebuah toko kopi dengan kue cantik dan manis di dalamnya. Kopi juga bisa dinikmati kapan saja sebagai sarapan, penutup makan siang, ataupun sekedar teman untuk mengobrol. Kopi juga bisa dinikmati dalam keadaan dingin ataupun panas. Jadi, kopi tidak memiliki musim panas ataupun musim hujan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa kelebihan dan kelemahan dari bisnis ini? Adapun kelebihan dari bisnis ini adalah, yang pertama, kedai kopi memiliki pasar yang luas. Yang kedua, usaha kedai kopi bisa beroperasi kapan saja. Yang ketiga, kedai kopi tidak mengenal musim. Dan yang keempat, resep kopi mudah dipelajari. Adapun kelemahan dari bisnis ini adalah, biasanya kedai kopi dijadikan tempat nongkrong yang lama. Yang kedua adalah, lokasi tempat kopi haruslah strategis. Dan yang ketiga adalah, fasilitas harus memadai dan nyaman. Fasilitasnya antara lain, wifi, aksesoris untuk berfoto, dan lainnya. Dan pertanyaan terakhir adalah, harapan Anda untuk bisnis ini ke depannya. Harapan saya untuk bisnis ini ke depannya adalah, yang pertama, kopi dan makanan kami dapat dicintai oleh seluruh pelanggan kami. Yang kedua, coffee and sweet cake dapat berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, coffee and sweet cake bisa membuka cabang di seluruh kota di Indonesia. Dan yang keempat, bisa menemukan partner bisnis yang cocok satu sama lain. Baiklah, hanya sampai di sini saja saya bisa mempresentasikan rancangan bisnis saya. Untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And go and cry, no man, don't leave me this way.